Shalom, berjumpa kembali dalam program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Kiranya kita semua diberkati dan penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Kita langsung pada Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ayat 21, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Perikop ini berbicara mengenai suatu hal yang dilakukan Yesus pada seorang yang bisu. Dia menghardik dan menyembuhkan orang itu, dan orang itu bisa berkata-kata. Ada yang heran, takjub, wow, tetapi ada yang gak terima. Tetapi dari antara kedua hal itu ada kata kuasa, dan yang lebih berkuasa dalam perikop ini. Beelzebul, penghulu setan, Yesus Tuhan. Dikatakan olehnya bahwa dalam ayat 20, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Berarti ada dua kerajaan, kerajaan Allah dan kerajaan setan. Saudara ada di mana sekarang? Di kuasa kerajaan Allah atau di kuasa yang satu lagi? Wow, ini perlu dijawab saudara, supaya kita tahu. Setiap kali kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, kita tahu itu sumbernya Tuhan atau bukan Tuhan. Ini penting supaya kita mengetahui bahwasanya perkataan kita, pikiran kita, dan perbuatan kita dikendalikan oleh kerajaan yang mana. Dalam satu perikop yang lain di dalam Lukas 4 ayat 31 sampai 37, dalam rumah ibadat di Kapernaum itu Yesus juga mengusir roh jahat dari orang-orang yang berseru-seru kepadanya demikian. Ayat 34, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi kerajaan Allah itu ingin membumi hanguskan, membinasakan kerajaan setan. Tahu, setan tahu saudara. Nah, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dahsyat luar biasa. Yesus datang untuk membinasakan kerajaan setan
Setan tahu itu. Jangan sampai saudara tidak tahu itu. Nah, dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Wibawa, persiapan, kesiapan, potensi, kemudian kuasa, wewenang, dan kemudian hardikan yang sungguh luar biasa dahsyat. Kerajaan Allah terdiri atas kuasa. Itu dikatakan di dalam 1 Korintus, ya, di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah kita dapat melakukan hal yang sama? Jawabannya ya, apabila kita bersama-sama dengan Yesus. Dalam Lukas 11 ayat 23 tadi dikatakan bahwa siapa yang bersama-sama dengan aku mengumpulkan bersama-sama dengan aku, tapi siapa yang melawan aku tidak bersama-sama dengan aku. Siapa contohnya yang pernah melakukan itu? Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10, Petrus itu berjumpa dengan seorang yang lumpuh di gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Dalam ayat yang ke-6, Petrus mengatakan demikian kepada orang lumpuh itu. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai. Apa itu? Kuasa kerajaan Allah, otoritas kerajaan Allah, potensio kerajaan Allah, exousia kerajaan Allah. Dikatakan, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan seketika itu juga orang lumpuh itu berjalan. Saudara, miliki, punyai, dan hiduplah di dalam kerajaan Allah. Kuasa kerajaan Allah, otoritas kerajaan Allah, kesanggupan dari kerajaan Allah menyertai saudara dan saya dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini. Bersama Yesus kita hadapi, kita kalahkan, kita hancurkan, dan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Bapa Surgawi, setiap kami yang percaya kepada Yesus, kami menjadi anggota kerajaan Allah. Dan kepada kami diberi hak itu, wewenang itu, kuasa itu, wibawa itu. Maka biarlah kami hari ini berjalan menurut kuasa dan prinsip kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus, setiap kami menerima, berjalan, dan hidup di dalam kuasa kerajaan Allah. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.